Selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi Chandra Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi mengenai pasta. Banyak di antara kita yang mengetahui tentang pasta, dan mungkin di dewasa ini banyak sekali orang yang menyukai pasta. Berdasarkan sejarah yang ada, pasta ini sudah ditemukan beberapa tahun yang lalu. Meskipun asalnya itu dari Italia, namun pasta diyakini mengikuti makanan yang berbahan dasar mie yang asalnya dari China. Pasta terdiri dari beberapa bahan yang sangat serupa dengan mie. Dan berdasarkan sejarahnya, yang mengapa pasta ada di Italia, awalnya pada tahun 1295, Marco Polo membawa oleh-oleh dari negeri Cina. Lalu Marco Polo sangat menyukai makanan tersebut berupa mie, dan diyakini saat ini mie tersebut berkembang menjadi pasta. Secara pengertian, pasta adalah makanan olahan yang digunakan pada masakan Italia. Bahan dasarnya terdapat tepung terigu, air, telur, dan garam yang dibentuk menjadi sebuah adonan. Namun dalam bahasa Inggris, pasta adalah sebutan untuk berbagai jenis makanan dengan bahan utama salah satunya jenis pasta yang diberi bumbu dan saus. Dari bahasa Italia, pasta berarti adonan bahan makanan, yang dalam arti luasnya adalah bisa berarti adonan yang dalam bentuk roti, pastry, atau cake. Bahan baku pasta. Pasta dibuat dari semolina. Lalu ada granula dan tepung durum, air, telur, dan bahan lainnya. Bahan lainnya yang dimaksud di sini adalah beberapa bumbu yang digunakan agar adanya rasa dalam pasta tersebut. Semolina, granula, dan tepung durum merupakan bahan dasar yang dibuat dari gandum. Lalu macam-macam pasta yang ada. Di sini kita bisa lihat ada rigatoni yang mana bentuknya menyerupai seperti pipa. Jadi jika kita mengkonsumsinya dengan saus, maka umumnya akan terdapat saus di dalamnya dan kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Begitu juga dengan penne. Perbedaannya dengan rigatoni, penne ukurannya lebih kecil. Lalu bagaimana dengan linguine? Linguine persis seperti noodle, seperti mie, namun pipih dan ukurannya sedikit kecil. Yang umum sekali kita ketahui adalah spaghetti, yang bentuknya seperti mie. Macam lainnya, ada farfalle. Agar mudah diingat, farfalle berasal dari bahasa Italia, artinya kupu-kupu. Oleh karena itu bentuknya menyerupai seperti kupu-kupu. Lalu selanjutnya ada lasagna. Lasagna dalam bentuk layer. Banyak di antara kita yang tahu makanan lasagna, namun mungkin belum mengetahui bahan dasarnya seperti apa bentuk lasagna. Belum lagi bentuk yang lainnya, fettuccine. Fettuccine ukurannya lebih besar dari linguine. Bentuknya sama, pipi. Kalau fusilli berbentuk seperti memutar, dan ini biasanya umumnya pasta ini diolah dengan saus yang sedikit berkuah agar pada saat mengkonsumsinya lebih dirasa nikmatnya. Lalu ada bigoli. Bigoli ini seperti mie dan ukurannya sedikit lebih besar dari spaghetti. Cannelloni sama seperti rigatoni namun sedikit lebih kecil. Lalu ada ravioli. Ravioli ini pasta yang umumnya ada isinya, terdapat isinya di dalamnya. Boleh jadi dalamnya bayam yang dicampur dengan keju. Lalu pasta ini homemade biasanya. Dan apabila kita konsumsi, pada saat kita menggigitnya, maka akan keluar isinya yang pecah di mulut, dan itu sensasinya luar biasa. Selanjutnya ada rigatoni. Rigatoni mezza artinya rigatoni yang ukurannya setengah. Jadi rigatoni bisa dibagi dua, ada yang besar
ada yang lebih kecil atau separuhnya, dan biasa kita sebut rigatoni mezza. Pengolahan pasta mungkin terlihat simpel dalam mengolah pasta, namun beberapa di antara kita suka terlupakan hal-hal yang sifatnya sepele. Di dalam mengolah pasta, air sebaiknya diberi sedikit garam agar terdapat cita rasa dalam pastanya, dan air diberi sedikit minyak agar pada saat proses memasak maka pasta tidak akan melengket antara satu dengan lainnya. Setelah itu, masukkan pasta. Pasta, jika bentuknya seperti spaghetti, baiknya ditaruh secara vertikal setelah air mendidih, lalu kita lepas. Dan setelah beberapa detik, pasta akan melembut dan dengan sendirinya akan tenggelam. Kita dapat menggunakan beberapa alat untuk mengaduknya agar pasta tidak lengket antara yang satu dengan yang lainnya. Setelah kita yakini sudah terpisah antara pasta yang satu dengan yang lainnya, maka kita beri cover yang tujuannya menjaga sumber panas yang ada agar pasta bisa lebih cepat matangnya. Setelah itu kita kontrol, kita aduk pasta dengan harapan pasta tersebut sesuai tingkat kematangannya dengan yang kita harapkan. Pasta yang baik kondisinya itu kenyal dan pasti pada saat di mulut, tidak mudah patah, tidak terlalu lembut, dan biasanya di Italia disebut al dente. Jika telah matang, maka pasta disaring. Lalu kita tempatkan pada sebuah wadah dan beri sedikit minyak. Jika sekali waktu kita memasak pasta dirasa terlalu matang, maka Anda harus menambah satu proses tambahan, yaitu beri air dingin pada pasta Anda, yang tujuannya proses masak berhenti, karena dengan cepatnya pasta yang panas berubah menjadi dingin. Jika dia masih dalam kondisi panas atau hangat, maka walaupun secara bertahap proses masak masih terjadi di dalamnya. Waktu untuk memasak pasta kita ketahui ada yang kering, ada yang segar. Yang segar ini homemade bikinan di rumah. Umumnya orang Italia, sebagian besar orang Italia mengetahui cara membuat pasta. Namun yang dewasa ini yang ada di Indonesia, umumnya pasta dalam bentuk kering. Pasta ini bisa bertahan hampir 3 tahun, mengingat kadar airnya di bawah 10%. Lalu, umumnya pasta dan linguine dapat diolah dalam waktu 7 menit, terhitung air mendidih. Lalu bucatini, ziti 10 menit, farfalle 10 menit, penne dan rigatoni itu 15 menit, ravioli yang fresh 10 menit, dan tortellini yang kering itu 20 menit. Pasta saat dikonsumsi banyak saus yang digunakan. Berikut saya tampilkan beberapa saus yang umum digunakan dalam mengkonsumsi pasta. Yang pertama, salsa marinara atau marinara saus. Di sini bahan dasarnya adalah tomat. Setiap bahan dasar terdapat dalam slide. Ada bawang putih, olive, saus tomat, oregano, parmesan, keju, dan umumnya bisa diberi bahan lainnya seperti bakso, udang, kerang, dan lainnya. Saus ini bisa digunakan pada lasagna, pada penne, fusilli, spaghetti, dan beberapa pasta lainnya. Proses pembuatannya, tumis bawang putih hingga harum, masukkan bawang bombay, lalu tambahkan saus tomat, garam, merica, dan bahan dasar lainnya jika kita kehendaki, seperti udang, kerang, dan bumbu lainnya. Lalu tambahkan air dan sedikit gula jika diperlukan. Lalu yang umum selain pasta marinara, kita ketahui ada bolognese saus. Bolognese berbahan dasar daging cincang. Bolognese bahan dasarnya
selain daging cincang dilengkapi dengan bahan-bahan lainnya. Namun bahan-bahan tersebut umum seperti saus-saus yang lainnya. Kita ketahui ada bawang putih, ada bombay, margarin, oregano, dan bumbu lainnya. Dalam pengolahannya, setelah kita mengolah pasta yang dijelaskan di awal setelah 7 menit, maka kita tumis bawang putih dengan bombay, masukkan sedikit minyak atau margarin hingga harum. Lalu tambahkan daging gilingnya hingga berubah warna. Masukkan tomat dan bumbu lainnya. Jika sebahagian dari kita bolognese ditambahkan brunoise carrot atau wortel. Namun jika kita gunakan wortel, gunakanlah wortel pada saat pemasakan di awal, mengingat bahan dasar wortel sedikit keras teksturnya. Kita lanjutkan dengan kita tambahkan bahan lainnya, air, lalu bumbu lainnya, dan setelah itu kita bisa akhiri dengan taburan keju parmesan. Jika Anda menghendaki bumbu lainnya, bisa ditambahkan saus pedas atau bahan-bahan lainnya. Demikian penjelasan saya mengenai pasta. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.